Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat diceritakan ada malaikat yang pernah dipatahkan sayapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan malaikat tersebut tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub. Diceritakan pada suatu hari malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bercerita, "Ya Rasulullah, dulu aku telah melihat seorang malaikat di langit sedang berada di atas singgasananya. Ia mempunyai kemuliaan yang dikelilingi 70.000 malaikat lainnya yang berbaris untuk melayaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ia menjadi seorang malaikat yang mulia. Akan tetapi pernah pada suatu saat aku melihat dia seorang malaikat itu berada di Gunung Kaf dengan sayapnya yang patah seraya menangis. Ketika dia melihatku, maka dia berkata kepadaku, 'Wahai Jibril, apakah engkau mau menolongku?' Malaikat Jibril berbalik bertanya, 'Kesalahan apa yang engkau perbuat?' tanya malaikat Jibril kepada malaikat tersebut. Dan malaikat itu pun berkata, 'Ketika itu aku sedang berada di atas singgasana pada malam Isra dan Mi'raj. Maka lewatlah di hadapanku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku tidak berdiri untuk menyambutnya sehingga aku tidak menghormatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumku dengan ini, yaitu sayapnya yang patah, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat.' Malaikat Jibril berkata, 'Saat itu aku merendah diri di hadapan Allah mohon izin untuk memberinya pertolongan kepada malaikat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya agar membaca solawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Kemudian malaikat itu membaca solawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya serta menumbuhkan kembali kedua sayapnya, lalu menempatkannya lagi di atas singgasananya seperti semula." Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah menceritakan mengenai kisah Isra dan Mi'raj yang bersandar pada Abdullah bin Mas'ud, mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu didatangi oleh Burak, yaitu binatang yang biasa ditunggangi oleh para nabi sebelumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke punggungnya dan ia pun terbang bersama malaikat Jibril. Beliau bisa melihat sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi hingga berakhir di Baitul Maqdis. Ibnu Ishaq menerima kisah dari seorang yang dapat dipercaya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setelah menyelesaikan semua urusan di Baitul Maqdis, didatangkanlah kepadaku Mi'raj, yaitu alat untuk naik. Belum pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada itu. Benda itulah yang terulur dan dilihat oleh mata orang yang sekarat. Selanjutnya Jibril membawaku naik hingga tiba di salah satu pintu langit yang bernama pintu Hafadah. Di pintu tersebut ada malaikat yang bernama Ismail yang membawahi 12.000 malaikat, dan masing-masing 12.000 itu membawahi 12.000 malaikat lainnya." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Di saat aku dibawa masuk ke pintu tersebut, malaikat tersebut bertanya, 'Siapa orang ini wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Ini Muhammad.' Malaikat itu bertanya lagi, 'Apakah dia sudah diutus?' Jibril pun menjawab, 'Iya.' Lantas malaikat itu mendoakan kebaikan untukku dan berbicara kepadanya." Ibnu Ishaq berkata bahwa seorang ulama yang mendapatkan cerita ini dari Rasulullah SAW menuturkan kepadanya bahwa beliau berkisah, "Para malaikat menyambutku saat aku tiba di langit dunia. Semua malaikat menyambutku tertawa dan memberi kabar gembira.
mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan mendoakan kebaikan bagiku. Hingga bertemulah aku dengan satu malaikat yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh malaikat-malaikat lain, dan mendoakanku seperti doa yang dipanjatkan oleh malaikat-malaikat lain. Hanya saja malaikat ini tidak tertawa, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kulihat pada malaikat yang lain. Aku berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata kepadaku seperti malaikat yang lain, tapi tidak tertawa kepadaku, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari yang lain?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Seandainya ia pernah tertawa kepada orang sebelum atau sesudahmu, niscaya ia akan tertawa kepadamu. Namun ia tidak tertawa. Ini adalah malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Zabaniyah." Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.